Horasma hubataha ganupan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah ma hubataha ganupan. Bapa, Inang, sonai homa hasoman nama poso, na adong igarejaon, sonai homa jemaat naman dihuti ibadah sadarion na melalui live streaming. Bapa, Inang pakon hasoman, bani namandalan kon horja pandiloon apa suruhan nitunga Tuhan itonga-tongah ni GKPS, itotapkon GKPS do badan pelayanan bani namandalan kon horja pangidangion nyai. Aima bani bidang kategorial. Salah sada seksi kategorial Aima kategorial nama poso. Na isobut hita seksi nama poso GKPS. Bani tanggal 26 Desember 1950 toludo jongjong seksi nama posoon. Anjaha bani panorang ibadah Advent 2 sadarion. Ipes tahun hitado parjongjong ni seksi nama poso GKPS na paonom puluh siah tahun kon. Domu hujai nama poso do nama ngidangi hita bani ibadah minggu sadarion. Ibadah hari ulang tahun seksi nama poso GKPS on, ia dongkon hita marhasoman tema hasadaon pakon pangidangion namar buah. Pakon topik mingguan bani hita sadarion Aima, mamili sidearan paimaroh arini Kristus. Ambilan hubata sadarion iboan hon Anggi Triwahyudi Sumbayak. Ase pasirsir hita madirita, marhite martonggo hita secara pribadi, mangindo pangurupion hubani Tuhan, ase tonduina pasing ma nama korja ibagas dirita, sadokah mandihuti ibadaon, martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Mandoding hita haleluya nomor 414 ayat sada 2 tambah tolu sanggah mandoding ayat paduahon masuk ma barisan prosesi.
Ibagas gorani na bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tuon di napasing sito palangit pakon tanahon. Amen. Gabe daging mahatain, anjaha marianan itongah-tongah ta. Jadi di dahanami mah hasangaponi, songon hasangaponi anak sasada humbani bapain. Gok hidup ni uhur apa hasitongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata, Bapa paridop ni uhur, bagal ni holong ni atemu, ai paboto ham doro siumu huben nami, marhite nai bagakon ham paroh ni si paluahin, nalaho salpo do langit pokon tanah on, rosi goluh nami hun tanah on, tapi holong muin, lang namar salpu huben nami, naroh do use Yesus Kristus, utongah-tongah nami, anjaha maningun jongjong doha nami, ilobe-lobe ni holtak paruman magira, jongjong maham banit tupuan nami on, ase tongtong, jaga anjaha puih hanami managam ari panroh ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, martonggo hanami hubamu, jalo hamma tonggo nami on, amen, hundul makuria. Doding kon hitama hamuliaoni gorani, sombah kon hitama hubani puji-pujian namar mulia. Roh mahita anjaha tonggor ma pambahenani naibata. Puji ma Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 407 ayat sada tambah 2. Puji ma ia pargogo doin, ulang marna loja sai irik kon ma, doding kon hita humbani ayat napa dua kon. Mahita jongjong. Martonggo mahita, sepokon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, paridep ni uhur hubani jolma pardosa. Doma ibere ham, anakmu Yesus Kristus, gabe jolma, anjaha manaron haririon pakon hadoyukon.
pala mate tersirang, laho makokop hanami, anjaha mulak manggolu, naik hunagori atas, laho mengabiti hanami, tapi gatido lang ihapkon hanami, bagal ni pakopkon mu in benami, jana gatido homase ngirgaon hanami in, bani guluh nami, haganupan in mapakorhon ni gijang ni uhur, hapung jana hurang pangurusyan nami, onpe narohdo hanami hubamu, masopokon dosa nami, say palumbang mauhurmu, sasap hamma dosa nami, pargogoy hamma hanami, laho manangiwan hatamu, aselambin idida, ihapkon, jana iarusi hanami, nadop ihokop hamdo hanami, ajari hamma hanami, ase iboto hanami matarima kasih, marhito ni uhur, hata apa pambahen nami, jalo hamma tonggo elek-elek nami on, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluahan nami, amin. Tangar anjaha porsai hita mahata ni nabata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa, ay sonon do holong ni uhur ni nabata bani dunia on, palado anak ni nasasadain, iberehon, ase ulang mago ganup na porsaya bani, tapi ase maaguluhan, nasadukah ni bani, ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata, halaniay, patarikon hita matanda-tanda na perguluhan na bayu, hasangapon bani nebata ibabo, amen, hundul makuria. Doma tongon isasap Tuhan Yesus dosata. Age peger-ger songon hiu hasumba, tapi putih do songon kapas ibaen Tuhan. Halaniai, respon hita ma panasapan na ibere Tuhan ta, marhite mandoding hita, gepe ger-ger. Ohasoman, haganupan hitada, ulang moru holong mubaku o Tuhan pardosaon, dodingkon hita pujianon sahalinari.
kuriap mahita jongjong. Saksion hita mahata haporsayon in songon na sinaksion ni haganupan halak na porsaya bani sabdi tanahon. Ahu porsaya bani nebata bapa pargogo na sa tarimbang na manopalangit pokon tanahon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus anak ni nebata na sasadain indo Tuhan ta na itibukon si Maria sanggah nalape haliaban. Marhite tondi na pasing na manaron na paringit bani panorang ni Pintas Pilatus iparsilangkon mate anjahi tanom turun hunagoritoru mula manggolu humbani na mate bani ari partoluhon naik hu surga anja hundul isyamun ni mata bapa pargogona sa tarimbang hunjay maya mulak magira lao manghumi halak na manggolu pakon na dop mate. Ahu porsaya bani tondi na pasing, bani kuria persadan na papasing in, parsauran ni segala na papasing in, bani hasasaban ni dosa, bani perpuhan ni akula, pakom bani hagoluhan sa dokani dokani. Amen. Hundul makuria. Sonari masuk mahita hubani acara khusus. Na parlobe aima manaksihon video tonah ni pimpinan pusat GKPS. Na paduahon mambasa tonah ni pimpinan sinode GKPS. Na patoluhon manaksihon video sejarah parjongjong ni naposo GKPS. Na paopatkon kor nama poso GKPS namar judul Pator Sahita. Na palimahon ting ting kuria. Napa onom kontonggo pangapition. Horas ma barinda siya haganup na maposo GKPS. Pasu-pasu pakon hagugok ni malas niuhur na kumbani Tuhata Yesus Kristus ma manggoki uhur na siya mahaganupan. Terima kasih Tuhan nami hubani na siyam, terlebih haganup nama poso ikuriaon, na adop sir-sir roh marhasadaon ibagas malas niur sadarion, mamestahon hari ulang tahun seksi nama poso GKPS. Malas tumangdo uhur nami mardingat, bahasa iparhatongon uhur tado terlebih na siyam nama poso GKPS pasal hinabagal ni peranan ni nama poso itong-atong ni kuriain. Halani aing marhite tonah on sihol doha nami membere semangat pakon hisah nyuhur hubani na siyam khusus ni nama poso GKPS. Masa depan di dunia pakon gereja lang terlepas humbani generasi muda atap nama poso. Terlebih hubani generasi na tubuh bani abad milenium on. Sadalan hujai bani pardalanan ni gereja na sanggah menuju milenium na patuluhon hakaristenon halani ay pesta hari ulang tahun nama poso GKP sadarion dear tumangdo ipake hita gabe panorang mamikirhon dalan laho pado raskon keterlibatan ni nama poso itongah-tongah ni kuriain. Ambah niay homa mangarahkon pakon membere kesempatan na lambin bulak hubani sidia membere dirini anjaha parsimada bani bagini horja i kuria. Ido pakon hita do nuan dilumbang ni namasa na boy pakahohon generasi muda termasuk nama poso GKPS. Tekanan pakon godaan era digital pakon teknologi informasi sondahanon Boido mambahin nama poso gabi taruyun janaman lembang kubani harosu ni Tuhan. Halangnya ay bani pesta malas nuhur sadaryon. Ipagulpahan nami do ase lambin ibere hitama perhatianta dopak nama poso GKPS marhite nama nulimati pakon mampardiatihon bagi ni potensi apa talenta nadong bani sidia. Iri koma makargahon janah memberi pangarusion, sonaya gedorongan, semangat apa motivasi,
ase boy tetap si dia setia gabe nama poso Kristen namang golu. Bani tanggal 26 Desember 1950 domma itetapkan GKPS nama poso gabe sada seksi kategorial. Nagabe tujuan ni aima laho manogu-nogu nama poso GKPS lambin matoras ibagas hapor sayaon hubani Tuhan Yesus Kristus. Laho pasaut kon tujuan nama diarin ihapor luhondo pangurupion ni kuria ase boy nama poso GKPS lambin torsa mandalan kon horja pandiloon ni. Ase ulang mapaturut kita nama poso GKPS mardalan sendiri, tapi tetap beri hita uhur pakon perhatian tadopak si dia. Ase boy tong-tong ia hapkon si dia, pabua dihut do si dia persimada, jana si parbagian bani kuriain. Selamat hari ulang tahun nama poso GKPS Pa Onom Pulu Syahkon. Horas. Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pimpinan Sinode GKPS, Eporus Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Pematang Siantar 26 Desember 2022, nomor 800 Tolu, garis penghubung PS garis miring 2022. Hal Tonah ni pimpinan Sinode GKPS bani pesta ulang tahun nama poso GKPS tahun 2022. Nahina holongan haganup kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani ianan nibei. Pasu-pasu pakon hagogok ni malas ni uhurma nahum bani Tuhan Yesus Kristus namanggoki uhur nasyam haganupan. Martarima kasih do hanami humbani nasyam tarlobi haganup nama poso ikuriaon. Nadop sirsir merasa daun ibagas malas niuhur sadarion mames tahun hari ulang tahun seksi nama poso GKPS. Malas tumangdo uhur nami mardingat bahasa ipar hatongan uhur tado tarlobi nasyam nama poso GKPS pasal hinabagal ni paranan ni nama poso itongah-tongah ni kuryain. Halaniai marhite tonahon sihol dohanami membere semangat pakon hisah niuhur umbani nasyam khusus ni nama poso GKPS. Naparlobe, masa depan ni dunia pakon gereja, lang terlepas humbani generasi muda atap nama poso. Tarlobi humbani generasi na tubuh bani abad milenium on. Sadalan hujai, bani pardalan ni gereja na sanggah menuju milenium na patuluhon hakristenon, halaniai pesta hari ulang tahun nama poso GKPS sadarion, diar tumangdo ipake hita gabe panorang mamikirhon dalan laho padoraskon keterlibatan ni nama poso itongah-tongah ni kuria irik mengarahkon pakon membere kesempatan nalambin bolak humbani sedea membere dirini anjaha parsimada bani gereja ni horja i kuria. Napa duahon ido pakon hita donuan gilombang na masa nuan on boido pakahohon pemuda termasuk pemuda GKPS. Tekanan pakon era digital pakon teknologi sondahan on, boido membahen nama poso gabe taruyun, janah melembang humbani harasuh ni Tuhan. Halaniai, pesta nama malas nihur sadarion ipagol pahanami do ase lambin ibere hitama perhatian dopak nama poso GKPS. Marhite nama nulimati, pakon marperdiatehon bageni potensi apa talenta nadong bani sidea, irik mangkargahon janah membere pangurusion, sonai age dorongan, semangat apa motivasi, aseboy totap sidea gabe nama poso Kristen namang golu. Napatoluhon, bani tanggal 26 Desember 1950 domai tetapkan GKPS nama poso gabe sada seksi kategorial IGKPS. Tujuan ni ay malau manogu-nogu nama poso GKPS, aselambin matoras ibagas hapor sayaon nahumbani Yesus Kristus. Laho pasautkon tujuan nama diarin, ihapor luhondo pangurupian ni kuria bani nama poso GKPS, aselambin torsa mendalankan horja pakon pandileon. Halaniai,
Ulang paturut hita nama poso GKPS mardalan sandiri. Tapi tetap ma bere hita uhur pakon perhatianta dopak sidea ase tetap ia hapkon sidea pabua dihut do sidea parsimada jana si parbagian bani kuryain. Selamat hari ulang tahun pemuda GKPS Pa Onom Pulus Yahon. Salam pakon tonggo, pimpinan Sinode GKPS, Eporus Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba tertanda tangan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte tertanda tangan, tembusan 1, Preses GKPS Distrik 1 sampai dengan Distrik 11, 2, Pendeta atau pengurus GKPS Resort, 3, Pertinggal. Sunaima naga betonah ni pimpinan Sinode GKPS, dia itu Pak.
Rumarugas maruk madogas maruk pake mabarung gogor madogas maruk ulang selesai madogas maruk namo sama hidupa aselupa kita gadupan atur satanon maulap konina jegeski dinan ramot kon galut tinopai eta biak kita marhoja atur sahita kudas Shalom, selamat hari Minggu buat Taganuban. Jadi parlobe kuren pada skon selamat hari Minggu bani Bapak Inang sonai hasoman mana tahu on ope na parlobe sahali mar kebaktian i gerejon kuren pada skon selamat beribadah dan selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Parambilata Tokinari. Jadi kurien homa pada skon selamat ulang tahun. Bani nama ulang tahun mulai tanggal 20 November dan subani tanggal 4 Desember di tahun 2022. Bani tanggal 20 November Aima Inang Senyorita M. Saragi, keluarga Sahman Girsang. Bani tanggal 20 November, Bapak Situa Alven Daniel Saragi, Inang Novael Sarina Saragi, keluarga Insinyur Iwan Novelson Purba. Jonathan Damanik, keluarga Situa Tri Rusdin Damanik. Clarissa Sarah Putri Simanihuruk, keluarga Donater Simanihuruk. Bani tanggal 30 November naparlobe Ema Inang M. Mauli Saragi, keluarga Ramelson Sinaga. Napaduahon Inang Rita Aryani Borpurba, keluarga Diamond Damanik. Napatulhon Inang Sari Maria Manova Sipayung, keluarga Hengki Damanik. Pauna Parpudi Jevalin Triana Damanik, keluarga Hasian Damanik. Di tanggal 1 Desember naparlobe Inang Betty Nuriani Sumbayak, keluarga Budiman Sipayung. Napaduahon Bunga Patalia Sinurat, keluarga Nyonya CF Sinurat. Bani tanggal 2 Desember Kesia Fania Diarni Girsang, keluarga Rudianto Girsang. Bani tanggal 3 Desember Jeffrey Nathanael Sinaga, keluarga Darta Gautama Sinaga. Bani tanggal 4 Desember Inang Damiana Manihuruk, keluarga Derwin Purba. Panjang umur bani Nasyam nomor ulang tahun, hidup berkelimpahan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sonari masuk meta bani ting kuria namasa pakon sihol si pamasaon ibagas samingguan. Naparlobe aima sermon kuria atau penutupan tahun 2022
Ibahen bani hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 ibuka pukul 17 WIB. Sermonon ay malaw manakas yambilan bani tanggal 8 Januari 2023. Asihaganop anggota majelis, calon majelis, pakon anggota kuria, rohma mandihuti rapaton. Napaduahon, minggu pesta nama poso. Sawan na ibato hita bani sadarion i tanggal 4 Desember irongkon hita do ema pesta nama poso i kuriaon. Jadi sawan na takas i dira hitoma na malayani ema nama poso ni kuriaon. Jadi sadalan hujay homa manggalang hulo bedo hita laho manupake kas nama poso. Jana aname homa humbani nama poso adong do mga dongkon bazar untuk parsel makanan berupa nitak pakon parsel buah. Jadi arapahur nami homa bani nasyam orang tua nami ase dop keluar minggu adong holi i pintu keluar tene untuk isedon hanami parsel untuk buah pakon nitak. Napatuluan ama pandidion napasing bani 10 Desember 2022 irangkon hita do pandidion i Garizaon. Hubani nasyol pandidion nyomba ase daftar ma hubani PHMJ. Jadi panorang marguru bani orang tua nalaho bani orang tua nasihol pandidion nyombah ni ya dongkon bari hari Sabtu tanggal 10 Desember pukul 10.05 WIB atau jam 3 sore. Napapatkon manggalang hulobe bani hari Minggu tanggal 10 Desember atau minggu naro manggalang hulobe do hita ay manalaho manupaki kasni kuriaon. Napalimahon sidang jemaat. Jadi bani sadarion atape siluk dop keluar minggu iben hita do sidang jemaat aima nalahu sihol menetapkan program kerja di tahun 2020 tolu. Jadi harapan ni hubani haganupan anggota jemaat nadoma sidi asirohma mandihuti sidang jemaaton. Napanomhom ting-ting na parlobe pakon ting-ting na paduahon sihol marhajabuan. Aima Hanna Mari haloho nyombani keluarga Bapak Situa Jonsari haloho pakon inang Luciana Borudamanik pakon tunangani Benaya Aripatra Sitorus nyombani keluarga Bapak Situa Basri Sitorus inang Rosintan Sirait Hun HKBP Tanjung Sari. Ipasu-pasu marhajabuan bani hari Sabtu 10 Desember 2022. Jam sia 30 WIB i Marianan i HKBP Tanjung Sari. Napapituhon Komisi Majelis Jemaat GPS bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan Majelis Jemaat GPS Padang Bulan dirasa perlu mengangkat dan memperbaharui susunan komisi. Jadi adong pena menjadi susunan Komisi Majelis Jemaat GPS Padang Bulan bani periode 2020 ada dasu bani 2025 naparlobe bani komisi pembinaan. Nah, menjadi ketua Ema Situa yang Saputra Saragi, anggota Situa Darman F. Saragi, Situa Jainal Haloho, Situa Andreas Sinaga, Situa Raymond S. Komisi Napaduan Ema Komisi Persekutuan ATP Ibadah. Ketua ni Situa Friska Irnawati Purba, anggota Situa Martina Girsang, Situa Laria Raja Guguk, Situa Rosma Silitonga, Situa Alfirijon Purba, Situa Sudirman Martua Girsang. Napatuluhon Komisi Kesaksian dan Doa. Ketua ni Situa Ediman Nebaho,
anggota Situa R. Budiman Damanik, Situa Edu Riswan Purba, Situa Rosentan Tio Murni Purba. Napapathon Komisi Pelayanan Misi, Ketua Situa Anita S. Aruan, anggota Situa Alvende Saragi, Situa Abdianto Hulu, Situa Junian Sen Purba, Situa Serto Sipayung. Napalimahon Komisi Pastoral dan Konseling, Ketua Situa Untung Suseno, anggota Situa Linda Boru Purba, Situa Mariati Sipayung, Situa Jerni S Purba, Situa Justina M Sibarani. Napanomhon Komisi Umum, yang menjadi ketua Aima Situa John Sari Haloho, anggota Situa Gani Sipayung, Jasudi Eda Manik, Situa Edwater Purba, Situa Zakarmen Saragi, Situa William Saragi, Situa Tionia Situmeang, Situa Mahitin Hasonangan Sinaga. Napapituhon Komisi Kesejahteraan ATP Konsumsi, yang menjadi ketua Samas Paulina Lumban Turuan, anggota Samas Sri Wahyuni Purba, Samas Dewi W Huta Barat, Situa Surtiani Saragi. Napoluhon Komisi Keamanan dan Parkir, Ketua Samas bin Saudi Saragi, anggota Samas Raja Dingding Napoleon Kirsang, Situa Tri Rusdin Damanik, Samas Horasman Sinaga, Situa Bon Ariamal Saragi. Napasiakon Komisi Musik, Ketua Situa Jesar Medinoah Sumbayak, anggota Situa Manahan Damanik, Situa Jansa Berlan Purba, Situa Morris D Budi Saragi. Dan Naparpudi Ema Komisi Pelayanan Digital, Ketua Situa Edison P Sidadolok, anggota Situa Heri X Saudi Lumban Teruan, Situa Sudimanson S, Situa Rapmulia Saragi, Iwanko Silalahi, Pakon Anrado Sipayung. Ting na pawaluhon aima program baca Alkitab bani tahun 2020 atau tahun nalaho sidopak kononta. Jadi bani tahun 2020 ilanjutkan hita do program baca Alkitab setahun. Hal ini ai yozur do bata ganupan ase dihuti hitama haganupan untuk programon. Napa siakon kewajiban akhir tahun. Dohorma panorang ni si holopusan tema tahun 2020 doon. Jadi haleniai marsi pasingatan mahita bani kewajiban ta itong-hatongan ni kuria berupa iuran seksi-seksi, persembahan bulanan, diakone sosial, tok-tok riap, pakon nalegan. Jadi untuk keterangan selanjutnya boy isukun bani pengurus sektor nebi terkait kewajiban na adong i sektor masing-masing. Jadi saya Tuhan tema terus nama ramat kon hita boy jorgit das mandipar bani tahun nabayu tahun 2020 tolu. Adong saya ting-ting tambahan. Jadi adong 2 ting-ting tambahan na perlobe. Untuk Natal tahun ini anak sekolah minggu akan berbagi kasih dengan anak-anak pemulung di sekitar bekas TPA Pancur Batu, bekerja sama dengan gereja IBI pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Aima ipukul 10 patwib atau jam 2 sore. Jadi naik perluhon ni sedia saton aima songan perlengkapan mandi. Jadi sehubungan dengan hal itu pori adong nasiam orang tua nami nasihol berpartisipasi sih lau memberikan dana ataupun pakaian yang layak. Boy dihubungi untuk guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Paling lama diterima oleh guru sekolah minggu adalah di tanggal 9 Desember. Ama ting-ting tambahan na parlobe napa 2 hon. Bani minggu tanggal 10 Desember siluk keluar minggu iban hitado pangapohon kuria. Bani tinading ni Bapak Situa Pormen Girsang Marianan Igareja. Asih hadir mahita terlebih perwakilan seksi-seksi, tupuan,
pakon diakonia sosial. Jadi tinggi selanjutnya untuk petugas Bani Kebaktian Minggu tanggal 10 Desember 2022. Ambilan Yesaya 12 ayat 1 das subani 6, epistel Filipi 2 ayat 12 das subani 10. Model ni model B. Parambilan Pendeta Flora Hutagaul. Paragendas Situa Jesri Hate Purba, Pandoding Syamas Paulina Lumbanteruan, Partingting Situa Edu Riswan Purba, Parmusik John Herdin Saragi, Song Leader Situa Manahanda Manik, Situa Robinson Girsang, Situa Johnny F. Sinaga, Galangan Situa Linda Purba, Calon Situa Ajis Boyman Purba, Situa Mariati Sipayung. Menjadi prokes ataupun ATP penerima tamu, calon Situa Boboy Damanik, calon Situa Christian Girsang, Situa Serto Sipayung. Menjadi keamanan ATP parkir, Situa Born Ariamal Saragi, calon Situa John Sugiat Dohot Bapak Afrianto Damanik. Jadi untuk ting-ting pasal perditon boy itorih bani kortas acara tabe puriadong na hurang atape na lepak boy ipatugah hubani PMJ. Jadi ijon homahanami bapainang humbani panitia natal na poso gepes parang bulan itahunon siol mangontang nasyam aseroh bani ibadah peranatal ta ay manalaw siol ipamasa bani tanggal 10 Desember 2022 parmasuk ni jam 6 sore. Jadi arap uhur nami aseroh mahitaganupan laho memeriahkon acara ibadah peranatal na poso gepes parang bulan tahunon. Jadi songon hatani pa sa mga katahon, iya bani poltak ni bulan, iya somal hondo sa sahalak laho marbija. Hanami humbani panitia peranatal na poso gepes padang bulan, mangotang nasyam bapainang sonay hasoman na poso, asirohma bani mata ni horja. Jadi boros sa panjujungan ibuan hupar pestaan, horas itaganupan setong itu paki Tuhan. Na matingting ibagas minggu ta sadarion desitu pa Tuhan Yesus ma nama masuk. Shalom. Diar ipasadi tahut hurta martonggo mahita. Hamba panami namar bangsa inaguri atas puji pakon pasangap sombah nami humbamu wale Tuhan. Halani ido pakon holong mudo boy hanami martupu iangan irumahmu nama pasingon. Tuhan itu pabagal do sombah nami humbamu Tuhan. Halani tongtong doi bereham kesehatan huban nami. Pasu-pasu bani sadarion boy hanabi paju pahbohi pakon hasoman nami si sada haporsayaon irumahmu nama pasingon. Tuhan takas torang doi ididaham bani sadarion pesta nama poso. Ben hama Tuhan melalui pesta nama posoon boy hanami nama poso lambin boy hanami hormat bani orang tua berintegritas bani haganupan horja na horjakon hanami Tuhan. Martonggodo homahanami Tuhan bani haganupan nama poso, pakon haganupan keluarga, atak ijape si dia Marianan Tuhan, ham tongtong na membere kesehatan, malas niuhur pakon pasu-pasu bani haguluhan si sada-sada. Sonaipe Tuhan martonggodo hanami bani nama poso,
kuriamu na sedang ibagas parsikolahan. Hama tongtong nama berkati Tuhan, nama ngajari, nama posomu ibagas mandalan kon tugas akhir pakon haganupan namar hubungan dengan sekolah ni Tuhan. Hama tongtong nama masu-masu. Sonai pe Tuhan martonggo doha mahanami bani haganupan kuriamu na sedang mendarami horja. Hama tongtong Tuhan batu dulakah mengirik-irik lakah aseboy jupahan horja Tuhan halani porsaya doha nami Tuhan marpan orang do ganupan ai ibenham. Sonai pe Tuhan mar tonggo doha nami bani kuria mu GKPS padang bulan na sedang horja baik horjahan rumah pakon hu tempat horja Tuhan. Hama tong mamasu-masu bani horjani aseboy bertanggung jawab bani horjani pakon berintegritas bani horjani na doma yemban hubani Tuhan. Tuhan tonggo doa mahanami bani nama posomu na sedang menanti teman hidup Tuhan. Hama tongtong Tuhan memberi kesabaran mapatudulakah aseboy Tuhan jupahan teman hidup na humbamu na takut akan Tuhan nama posomu Tuhan. Tuhan haganupan jemaat GKPS Padang Bulan berhama tohongan Tuhan kesehatan pasu-pasu pakon malas niuhur Tuhan ibagas mandalani golu ari-ari. Martonggo doa mahanami Tuhan bani haganupan pelayanan igreja on pelayanan dasubani kebaktian naetek pe Tuhan. Hama tongtong na memberkati berkati ham pelayanan PHMJ ganupan situa syamas pakon haganupan na terlibat bani pelayanan on Tuhan. Ase Tuhan melalui pelayanan on boy lambin buwe jemaatmu naroh marhapung lakah mamuji pakon pasangapon ham igreja on Tuhan. Tuhan takas torang di didaham Tuhan bani bulan on go kegiatan ay malaho menyambut memperingati hari kelahiran anakmu Yesus Kristus. Go kegiatan do Tuhan na irancang hanami, na irancang panitia Natal. Roh maham Tuhan mengajari aseboy torsa khorja nami ay ibagas nadiar Tuhan. Martonggo doa mahanami Tuhan bani negara nami, negara Indonesia. Mulai pemerintahan pusat dasubani pemerintahan daerah Tuhan hama tongtong mamasu-masu membere hatorangan pakon membere hadiaran bani negara nami on Tuhan. Bani pimpinan nami pe Tuhan berhama tanggung jawab pakon merintegritas bani horjani. Tuhan satu kenari Tuhan sihol tangaron nami mima hatana humbamu naibuan hon juak-juakmu hasuman nama poso Tuhan hama mapargogo hi abangai. Sonai pe Tuhan hanami haganupan asibo idalan hon hanami hatamuin marurat marbuah bani hagoluhan nami si ganup ari asibo hanami pamalaskon uhurmu Tuhan. Yatas ni haganupan ay Tuhan pardosa na bagal doha nami parlo bema sasap hamin Tuhan asetalup hanami manjalo pasu-pasu nasihol ope bereonmu huban nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Sonari dasma panorang nihi talaho manangar hatani Tuhan. Dear pasir sirhita mauhur talaho manjalo hatani Tuhan. Marhite doding haleluya nomor 456 ayat sada tambah ayat 2. Tuhan ay matata, pagkalukurin
paduahon. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan dan pelayanan kami. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, setiap mata dan telinga kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat, kepekaan bagi kami, sehingga setiap firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini ya Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas setiap kata-kata yang boleh saya sampaikan. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom mau bata haganupan? Horas. Hanami pe menyapa Nasyam na mendihuti ibadah on melalui YouTube atau Facebook GKPS Padang Bulan. Shalom. Paima itangar hita ambilan sadarion na parlobe upatandama diriku tene. Goranku Anggi Triwahyudi Sumbayak. Asalku hun GKPS Diatetupa Pematang Siantar. Jadi au imadanon merantau do. Au ijon kuliah 9 marhorja. Jadi au opat marsanina dan au tinubuhkon ni inang burusi hombing. Ambilanta sadarion ibuat umbani Filipi bindu sada ayat tolu dasubani ayat 10 sada. Ibu kahitama bibel tabei Filipi sada ayat tolu dasubani ayat 10 sada. Ibasa hitama ambilanon secara responsoria, au membasahon ayat tolu, Nasyam haganupan membasa ayat 4, sonaima das subani ayat 10 sada. Hata tarima kasih apa tonggo makop-kop kuria. Maka tahun tarima kasih doahu bani nebataku siap huingat Nasyam. Mardingat saur Nasyam bani ambilan nama diarin humbani mukahni rosinuan. Patut do sonin uhurhu pasal Nasyam haganup. Halani ibagas uhurhu do Nasyam ay parupe do Nasyam ganup bani idop ni uhur na hubakku. Sangga natar tutup ai au gabe sangga na mempertahankon apa na pajonamkon ambilan na bedear ai. Anjaha ondo hutonggohon aselambin marbagal holong ni uhur Nasyam marisi habotohon apa pangurusion nagok. Gokbani buah-buah hapitoro naro marhite Yesus Kristus bahen hasangapon apa puji-pujian badi nebata. Jadi bani panorangon halani ibagas marlajar do peau halani ibagas na urang pasi doa marbasa Simalungun. Jadi bani sadarion izin mau bani Nasyam orang tua nami membuankon ambilanon ibagas bahasa Indonesia.
Saya akan membacakannya dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menubuhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Bapak Inang AGP Hita Hasoman Nama Poso, surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat Paulus sedang berada dalam penjara Romawi. Jadi bisa kita baca di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama dan yang kedua adalah surat pengantar Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita baca di surat ini, Paulus menyebutkan nama Timotius, sebab pada saat pertama kali Paulus memberitakan Injil di kota Filipi, Timotius ikut serta menjadi rekannya untuk memberitakan Injil di kota ini. Jadi kisah ini bisa kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 12. Jadi ketika Paulus dan Silas sebenarnya pada saat itu dalam pelayanannya memberitakan Injil dari kota ke kota yang lain, tibalah mereka di kota Derbe dan Listra. Di sana mereka disambut oleh Timotius. Timotius yang kita kenal adalah seorang murid yang juga sudah dikenal baik oleh saudara-saudaranya, sehingga Paulus pun ingin Timotius itu ikut serta dalam pelayanannya. Jadi sebenarnya hal yang menarik juga yang melatar belakangi surat Filipi ini, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16 tadi, Filipi ini adalah bukan kota tujuan Paulus, Silas, dan Timotius. Jadi sebenarnya seharusnya mereka harus berangkat ke Asia, tapi Roh Kudus Tuhan menghalang mereka untuk berangkat ke sana. Pada suatu malam, Paulus mendapatkan sebuah penglihatan bahwa ada seseorang yang meminta tolong untuk mereka datang ke Makedonia. Jadi Filipi ini adalah kota bagian Makedonia. Ada seseorang yang meminta tolong supaya mereka datang untuk memberitakan Injil di sana. Paulus pun yang meyakini bahwa itu adalah petunjuk dari Tuhan, sehingga Paulus, Silas, dan Timotius berangkatlah ke Makedonia, dan Filipi adalah kota pertama yang mereka kunjungi. Jadi kalau saya boleh berbagi juga, Filipi ini pada saat itu adalah sebuah kota Romawi yang menjadi pangkalan militer yang terkenal setelah Raja Agustus memimpin. Jadi sebelum Raja Agustus memimpin kota Filipi, sebenarnya Filipi ini adalah kota kecil yang tidak terlalu dipandang di sebuah kota Makedonia. Tapi ketika Raja Agustus memimpin di sana, kota Filipi ini dijadikan pangkalan militer dan banyak orang-orang Roma merantau ke sana. Jadi ketika Raja Agustus mempercayakan kota Filipi ini menjadi sebuah pangkalan militer, jadi kota ini penuh dengan kelimpahan. Sehingga inilah juga yang membuat mereka jatuh dalam dosa, yaitu kesombongan. Itulah perjalanan pertama Paulus, Silas, dan Timotius mengabarkan Injil di Filipi. Kalau kita juga membaca di pasal berikutnya di Kisah Para Rasul, orang-orang pun mulai mau mendengarkan Injil yang mereka beritakan, bahkan semakin banyak orang menerima Injil dan menjadi percaya. Seperti yang sering kita dengar, seseorang perempuan bernama Lydia yang dengan setia mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Paulus, sehingga dia percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah yang melatar belakangi surat ini
Paulus tulis, dan inilah latar belakang kenapa Paulus bisa menyampaikan suratnya kepada Filipi. Kalau kita lihat juga di ayat yang pertama, Paulus menunjukkan surat ini kepada semua orang kudus. Jadi kudus maksudnya di sini bukan kepada suatu pencapaian yang sudah dicapai oleh Filipi, tapi bagaimana memang ketika Injil sudah sampai di sana, orang-orang pun hidup baru di dalam Kristus. Jadi maksud Paulus orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Bagaimana memang jemaat di Filipi pada saat itu ketika mereka sudah menerima Injil, mereka pun sudah berada di dalam Tuhan. Mari kita lihat di perikop hari ini ayat 3-11. Perikop ini berisikan ucapan syukur dan doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya bacakan dari ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi inilah alasan yang pertama Paulus mengucap syukur kepada jemaat di Filipi. Tapi sebenarnya kalau kita bayangkan, kalau kita memposisikan diri sebagai Paulus yang sedang dalam penjara, mungkin sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Dan Paulus di sini mengajarkan untuk kita selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Ucapan syukur Paulus ini ataupun rasa terima kasihnya didasarkan oleh respon jemaat di Filipi terhadap Injil. Bisa kita lihat di ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa ketika Injil pertama kali tiba di Filipi, jemaat di Filipi sangat setia dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injilnya. Jadi Paulus pun sangat bersyukur atas kesetiaan jemaat di Filipi untuk terus hidup dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat juga di ayat yang ketiga sampai yang keempat, kalau kita baca di bahasa Indonesianya, Paulus mengucapkan kata setiap kali dan selalu, yang mengartikan bahwa Paulus tidak hanya pada saat menulis surat itu dia bersyukur, yang artinya dia sudah setiap kali mengucap syukur, yang mengajak kita sebagai orang percaya bahwa ucapan syukur itu harus menjadi gaya hidup kita. Bisa kita bayangkan Paulus yang sedang dalam percaya ketika dia mendengar kabar jemaat Filipi melalui Epafroditus saat itu yang menjadi utusan jemaat di Filipi untuk mengabarkan kabar tentang Filipi ke Paulus. Dia mengucap syukur atas kondisi itu. Dia mengucap syukur atas penyertaan Tuhan atas Injil yang sudah dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Inilah yang boleh kita pelajari melalui ayat ini, bahwa Paulus mengajarkan kita untuk menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup kita. Mungkin agak susah memang mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergumulan kita yang banyak yang mau kita perjuangkan, hal-hal duniawi yang membuat kita, menembok kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi ingatlah Bapak Inang AGP Hitana Asoman Nama Poso, bahwa ucapan syukur itu bukan mengartikan bahwa ketika kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan saja, tapi kan kita bisa mengartikan bahwa sepanjang kita hidup, bahkan hari ini mulai kita bangun, Tuhan menibakan kita di gereja ini adalah kebaikan Tuhan. Itulah yang membuka mata rohani kita untuk mengucap syukur akan segala hal dalam hidup kita. Paulus juga mengucap syukur di sini atas Injil yang sudah dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Ternyata Tuhan bekerja atas itu. Jadi Paulus juga mengucap syukur setiap saat, setiap hari kepada Allah. Dan di ayat yang keempat kita melihat bahwa dia bisa berdoa dengan bersukacita. Pernahkah kita mendoakan orang yang pernah kita layani, ataupun setiap orang yang mau kita doakan ini dengan keadaan hati yang sukacita? Pernahkah kita sudah berdoa buat setiap orang yang sudah pernah kita kunjungi, ataupun kerabat kita, ataupun orang-orang yang kita kasihi, kita berdoa dengan penuh sukacita, seperti yang dikatakan Paulus di ayat yang kelima. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini menggambarkan memang bagaimana kesetiaan Paulus kepada Tuhan,
walaupun dia yang dalam penjara, tapi dia dia memahami dan meyakini dia itu ditahan oleh karena kebenaran dia memberitakan Injil. Jadi itu memang yang menguatkan Paulus untuk dia tetap percaya. Itu tidak menghalangi dia untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Untuk dia boleh mengucap syukur dan bersukacita dalam doanya. Di sini juga jelas kita lihat bahwa sudah terbentuk hubungan yang khusus antara Paulus dan jemaat di Filipi, yaitu oleh Injil Kristus yang memiliki kekuatan satu roh. Jadi memang ada keterikatan yang mengikat mereka, yang membuat kedekatan mereka walaupun sebenarnya secara jarak mereka jauh. Paulus di penjara, jemaat di Filipi ya di Filipi. Begitu juga dengan kita yang hadir di sini. Kenapa kita bisa dipersatukan dalam gereja ini, dalam pelayanan ini? Karena kita sudah menerima Injil itu dalam hati kita masing-masing. Jadi kita ini dipersatukan oleh Injil Kristus yang kita semua memiliki kekuatan satu roh, yang ketika kita menerima Injil, Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hati kita masing-masing. Paulus pun dalam perikop ini meyakini bahwa Injil yang sudah dia sampaikan, Injil yang sudah diterima oleh jemaat di Filipi akan Tuhan sertai hingga pada hari Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 sampai ke-8, ini adalah keyakinan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan keyakinan ini bukan atas keyakinan dia sendiri, tapi atas keyakinannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, aku akan hal ini yakin sepenuhnya, yaitu ia. Dia menyebutkan ia, kalau di bahasa Indonesia kita lihat ianya huruf besar. Berarti ia yakin sepenuhnya bukan atas dirinya sendiri, tapi dia yakin kepada Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik kepada jemaat di Filipi, yang akan meneruskannya hingga hari Kristus. Yang kita sendiri pun sebenarnya nggak tahu hari Kristus itu kapan tiba. Yang mengartikan bahwa sepanjang kehidupan kita ini, Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu. Keyakinan Paulus ini bukan hanya kepada jemaat di Filipi, tapi keyakinannya juga kepada kita. Makanya pada hari ini kita bisa mendengarkan firman ini melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang mengingatkan kita dan menunggukan kita bahwa Tuhan akan menyertai kita selalu hingga hari Kristus. Dan juga kita terus yakin bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi jemaat di Filipi dan juga kita. Jadi ketika kita, Bapak Inang, AGP Hita Hasoma Namo Poso, ketika kita memulai pekerjaan yang baik dalam Tuhan, ketika Tuhan memulai pekerjaan yang baik dalam kita, yaitu Injil yang sudah kita terima, yang pastinya itu meyakinkan kita, Tuhan sudah memulai perjalanan yang baru dalam hidup kita. Kita sudah hidup baru. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dalam memberitakan Injil ini. Kita lihat bagaimana Tuhan terus menyertai jemaat di Filipi. Walaupun Paulus tidak ada di sana, tapi Tuhan menyertai jemaat di Filipi hingga mereka tetap setia pada saat surat ini ditulis dalam pemberitaan Injil. Bahkan mereka terus ikut ambil bagian dalam pelayanan. Makanya kalau kita gali lagi tentang Filipi ini, semakin banyak gereja-gereja terbentuk di sana, semakin banyak orang-orang yang percaya dan akhirnya menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Jadi inilah menjadi keyakinan buat kita, terkhususnya buat kita Hasoma Namo Poso. Dalam hari ini kita perayaan ulang tahun Namo Poso yang ke-69 tahun. Apakah kita sampai hari ini dalam pelayanan kita masih penuh ketakutan, masih tidak percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan kita? Mari ini menjadi perenungan bagi kita semua untuk meyakini dan percaya bahwa tak ada waktu bagi kita bahwa kita ini ditinggalkan Tuhan. Jadi itulah yang menguatkan langkah kita untuk terus maju dalam pelayanan ini. Dan ucapan syukur dan keyakinan Paulus ini menggambarkan kondisi Paulus yang tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil Kristus untuk tetap mengasihi jemaat di Filipi.
Kalau kita baca juga di ayat yang ke-7 dan ke-8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Di dalam hatiku, kata Paulus, artinya bagaimana ya dia bisa mengatakan bahwa jemaat di Filipi itu tetap ada di dalam hatinya, gitu. Apakah pernah kita yang hadir di sini ataupun Nasyam yang mengikuti secara live streaming, orang-orang yang tetap tinggal di dalam hati kita, yang setiap harinya kita pikirkan, yang setiap harinya kita doakan, apa yang membuat keterikatan itu antara kita dan orang yang kita ingat, gitu. Pastinya ada sesuatu yang mengikat antara kita dan orang itu. Seperti Paulus juga terhadap jemaat di Filipi. Ketika dia pertama kali sudah melayani di sana, ada keterikatan yang dibuat oleh Injil Kristus. Jadi dia selalu mengingat orang-orang yang dia layani. Bahkan kalau kita lihat banyak surat-surat yang ditulisnya juga, tidak hanya kepada jemaat yang di Filipi. Itulah seharusnya yang membuat kedekatan kita terhadap orang-orang yang kita ingat dalam hati kita, bahwa Injil Kristuslah yang menyatukan itu. Injil Kristuslah yang mengingatkan kita akan orang itu. Dan mari kita lihat doa Paulus kepada jemaat di Filipi di ayat yang ke-9 sampai ke-11. Kita mau belajar dari doa Paulus untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-9 Paulus mengatakan, semoga kasih-Mu semakin melimpah. Maksud Rasul Paulus di sini adalah kasih jemaat di Filipi kepada Allah yang terutama, kasih kepada saudara-saudaranya, dan kasih kepada semua orang supaya semakin melimpah. Paulus juga kata semakin di sini mengartikan bahwa jemaat di Filipi sebenarnya sudah memiliki kasih itu. Jadi, tapi Paulus berdoa dan berharap kiranya kasih yang ada dalam diri mereka semakin dia asah, semakin bertumbuh, sehingga kasih itu semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita yang hadir di sini. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, kasih yang sudah ada dalam kehidupan kita yang sudah kita aplikasikan. Doa Paulus ini seperti doa Paulus kepada jemaat di Filipi, begitu juga doanya dengan kita. Untuk kasih yang ada dalam diri kita ini, untuk tidak tinggal diam ataupun kita merasa puas kita sudah mengasihi orang-orang, tapi kasih itu terus kita asah, terus kita perlengkapi untuk bertumbuh sehingga semakin melimpah dalam kehidupan kita. Dan kasih itu harus dalam pengertian dan pengetahuan yang benar. Seperti yang dikatakannya di kalimat yang berikutnya, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, memang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengetahuan yang benar dalam mengasihi Bapak Inang, AGP Hita, Somanama Poso. Karena terkadang kita salah mengartikan kasih itu kepada sesama kita. Kita terkadang memiliki pemahaman sendiri tentang kasih. Aku sudah mengasihi dia, aku sudah mengerjakan kasih itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk kita tetap memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar. Apa yang dimaksudkan dari sini? Bahwa kasih dalam kehidupan kita harus berakarkan kasih Kristus. Jadi kita terlebih dahulu harus mengasihi Allah karena kesempurnaan dan kasih-Nya yang tak terhingga. Kita menyadari bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita anak-anak-Nya. Bahkan Ia rela mengosongkan diri, datang ke dunia, melayani kita, bahkan sampai Ia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi ini yang pemahaman yang perlu kita tahu juga dan perlu kita pahami, bahwa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang tak terbatas itu yang mengasihi kita, kiranya ini yang mendorong kita untuk hidup semakin melimpah dalam kasih. Jadi ketika kita ingin mengasihi sesama kita, orang-orang yang kita kasihi, kita mengasihinya bukan karena ia berbuat baik kepada kita. Kita mengasihinya bukan karena dia saudara kita, bukan karena dia orang tua kita, bukan karena dia satu tim pelayanan dengan kita, satu gereja kita. Tapi ketika kita melihat gambar rupa Allah dalam dia, ketika kita melihat bahwa aku dan dia adalah orang yang Tuhan
sudah terlebih dahulu kasihi. Sehingga kita mengasihi dia bukan karena kebaikan dia, bukan karena ada alasan tertentu, tapi hanya satu alasan, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, dengan apa kita bisa memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar? Bagaimana kita bisa terus belajar untuk punya pengetahuan dan pengertian yang benar di dalam Tuhan? Jadi kita harus memiliki persekutuan yang taat di dalam Tuhan setiap harinya. Jadi kita harus menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bisa dengan membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa yang tekun, bersaat teduh. Itu adalah salah satu disiplin rohani yang mendukung kita untuk mempunyai pengetahuan dan pengertian yang benar. Jadi pengetahuan dan pengertian yang benar ini Bapak Inang, enggak hanya tiba-tiba datang sama kita, tiba-tiba kita sekali baca, kita semuanya tahu tentang firman Tuhan. Ketika kita sekali baca firman Tuhan dari awal sampai akhir, kita langsung mengerti. Enggak. Firman Tuhan mengingatkan kita harus memiliki persekutuan yang taat. Dan teladan Paulus ini juga yang menggambarkan bahwa pastinya Paulus pun punya persekutuan yang taat dengan Tuhan, sehingga dia bisa memberikan teladan bagi kita pada hari ini. Dan ketika kita membaca firman setiap hari, berdoa yang taat, bersaat teduh, itu yang akan mendorong kita untuk bisa mengambil keputusan dalam hidup ini. Untuk kita bisa memilih apa yang baik dalam hidup kita. Seperti yang dituliskan Paulus di ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Jadi ketika kita menjalin persekutuan yang taat kepada Tuhan, ketika kita terus taat belajar firman Tuhan, itu yang akan membuat kita bijaksana untuk memilih apa yang baik. Kalau kita bisa ingat sepanjang kehidupan kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Keputusan apapun yang mau kita ambil, hal-hal apa yang mau kita lakukan, sebenarnya kita secara manusiawi bebas melakukan apapun. Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, pastinya kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Pastinya kita bertujuan untuk melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Jadi dengan apa kita tahu kita melakukan yang benar dan yang tidak? Jadi melalui persekutuan yang taat itu kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita pun kita bisa dengan bijaksana memilih apa yang baik. Dan kita juga perlu menyelidiki dan mencerna segala pikiran kita melalui hubungan yang taat dan setia kepada Allah. Memilih di sini maksudnya adalah ketika kita mengambil keputusan, terkhusus kita Hasoman Namaposo di usia-usia seperti ini, pastinya banyak keputusan-keputusan yang kita ambil yang akan mempengaruhi kita di masa depan. Apakah kita yang sebagai Namaposo dalam menjalani kehidupan kita hingga hari ini, baik yang masih sekolah, yang bekerja, yang berkuliah, apakah kita sudah mengambil keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah memilih apa yang baik dalam hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan? Ini menjadi refleksi lagi bagi kita semuanya, khususnya apakah selama ini hal-hal keputusan yang sudah kita ambil, kita memang mengambil keputusan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita juga mempunyai pengetahuan dan pengertian yang benar, hidup kita pun suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Seperti di ayat 10, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Suci di sini mempunyai makna bahwa kita memiliki ketulusan dan kelurusan hati. Kita memiliki pandangan yang berpusat pada Allah. Jadi ini berhubungan Bapak Inang AGP Hita Hasoman Namaposo, persekutuan yang taat tadi. Jadi kita bisa memilih apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, hingga akhirnya hidup kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi ketika kita menyatu bersama Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan,
kita benar-benar tampil sebagaimana adanya kita boleh jujur sebagaimana adanya kita, hidup kita akan menjadi hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi penekanan juga di sini dikatakan kita suci, tak bercela, tak bercacat hingga hari Kristus. Tak bercela artinya tidak ada celah dalam kehidupan kita. Kalau kita merapatkan tangan kita seperti ini masih ada celah. Tapi melalui firman ini mengatakan kita rapat seperti ini. Tidak ada celah dalam kehidupan kita untuk berdosa. Walaupun kita mempunyai pemahaman bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, tapi bagaimana kita setiap harinya mau datang kepada Tuhan, mau belajar, mengaku bahwa kita adalah manusia yang lemah karena roh kita penurut, tapi daging kita lemah. Kita menyadari kita adalah manusia yang sangat lemah, yang sangat rentan tergiur akan dunia, tergiur untuk jatuh dalam dosa. Tapi melalui firman ini, bagaimana kita terus mau datang di hadapan Tuhan untuk belajar, sehingga hidup kita menjelang hari Kristus suci dan tak bercacat. Seperti Rasul Paulus yang menyatakan bahwa dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, yang dia tulis di Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Dan di akhir doa Paulus, dia juga berdoa untuk jemaat di Filipi dan juga kita yang hadir di sini, untuk hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Penuh dengan buah kebenaran adalah hasil ketaatan kita kepada Tuhan. Buah kebenaran adalah hasil persekutuan yang taat kita kepada Tuhan. Karena hidup kita harus penuh dengan buah kebenaran. Kita tidak bisa hidup pasif, kita hanya menerima Injil, kita belajar, tapi kita tidak mengaplikasikannya dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini adalah benar, yaitu hidup dengan buah penuh kebenaran. Dan buah-buah kebenaran yang kita kerjakan, yaitu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi buah kebenaran apa sebenarnya yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini? Apa maksud buah dari kebenaran? Yang tadi yang sudah kita bahas dari awal, untuk menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup kita, untuk terus mau terlibat memberitakan Injil, untuk mau melimpah dalam kasih, untuk terus mau belajar taat setiap harinya bersekutu kepada Tuhan, sehingga kita pun hidup kita pun penuh dengan buah kebenaran. Paulus mengatakan di sini penuh dengan buah kebenaran. Kalau kita buat rate-nya 100%, ya hidup kita harus 100% penuh dengan buah kebenaran. Tidak 70% buah kebenaran, 30% lagi buah kebenaran. Kita seperti neko-neko kepada Tuhan. Tuhan 70% aja lah aku, 30% lagi enggak. Yang pastikan lebih dari setengah. Enggak, kita harus penuh dengan buah kebenaran. Penuh dalam artian 100% hidup kita harus penuh dengan buah kebenaran. Inilah yang terus mengevaluasi hidup kita. Bagaimana sampai hari ini, apakah kita sudah 100% penuh dengan buah kebenaran itu? Dan buah kebenaran ini yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena kita juga harus mengingat apapun yang kita kerjakan, apapun yang buah kebenaran yang akan kita lakukan, semuanya oleh kekuatan dan oleh kasih karunia Tuhan. Sebab memang tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab hanya Yesus Kristuslah akar dari pohon zaitun sejati, yang darinya lah pohon itu memperoleh kesuburannya sehingga pohon itu berbuah. Jadi dalam mengerjakan buah-buah kebenaran tadi, kita menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Nya. Jadi memang gak ada yang kita kerjakan ini oleh kekuatan kita, tapi memang kita dikuatkan oleh Yesus Kristus. Kita diteguhkan dan diberikan kekuatan oleh Dia. Pernah gak kita bayangkan bahwa gimana ya hidup kita kalau tanpa dikuatkan oleh Yesus Kristus? Pastinya ada sedikit kendala, lesu, ada sedikit kendala, lesu. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan,
pastinya hidup kita setiap harinya dikuatkan. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita diberikan kekuatan untuk tetap percaya pada Injil itu. Dan juga ini yang menjadi catatan penting untuk kita semua di kalimat Paulus yang terakhir. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini menjadi perenungan untuk kita semua. Apakah semua yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini, baik kita Hasoma Nama Poso yang sedang bekerja, yang berkuliah, yang sekolah, Nasyam, Bapak Inang sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak, apakah dalam tutur kata kita, apakah dalam tingkah laku kita, apakah dalam talenta yang kita punya, kita Nama Poso yang paling banyak melayani di gereja ini setiap minggunya, apakah kita sudah mempunyai hati yang berpusat kepada Allah? Apakah kita, segala yang kita kerjakan ini untuk memuliakan kita, atau sebenarnya kita sudah punya pemahaman yang benar bahwa ini semua untuk memuliakan Allah? Ini menjadi perenungan dan evaluasi buat kita semua. Sebab seharusnya semua yang kita kerjakan untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kembali kita koreksi fokus kita. Mari kembali berpusat kepada Allah. Mari kembali untuk memuliakan dan memuji Allah, bukan memuliakan diri kita. Seperti topik minggu kita hari ini, Mamili Sidiaran Paimaroh Arini Kristus. Dalam bahasa Indonesia bisa saya sebutkan, memilih yang terbaik menjelang hari Kristus. Kiranya dalam minggu Advent yang kedua ini, dalam masa-masa penantian kita, dalam masa-masa pengharapan kita akan hari Kristus, biarlah kita memilih yang terbaik, bukan yang baik aja, tapi yang terbaik. Apa yang harus kita pilih yang terbaik dalam hidup ini? Yang pertama, kita harus terima Tuhan dong, seharusnya. Seperti jemaat di Filipi yang akhirnya percaya menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Terus, apalagi yang harus kita pilih dalam hidup ini? Untuk kita menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup orang percaya. Apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami pada saat ini, walaupun kondisi tidak nyaman sekalipun seperti Paulus yang sedang dalam penjara, kita harus tetap mengucap syukur sebab keselamatan yang sudah kita terima. Untuk terus turut ambil bagian dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, seperti yang dikatakan di sini oleh Paulus, jemaat Filipi yang tetap setia dalam pemberitaan Injil, dalam persekutuan mereka. Untuk kita terus hidup dengan kasih yang semakin bertumbuh dan melimpah. Jangan pernah merasa puas dalam kasih yang ada dalam diri kita, jangan pernah merasa cukup, terus belajar untuk kita mau kasih kita bertumbuh dan semakin melimpah. Untuk kita semakin memiliki persekutuan yang taat kepada Tuhan, sehingga kita mampu bijaksana memilih apa yang baik seturut dengan kehendak Allah. Percayalah dalam kehidupan ini, pastinya kita sering merasa ya, kok sepertinya keputusanku salah dalam hidup ini, kok sepertinya harusnya aku memilih keputusan yang lain, sehingga aku tidak mendapatkan hal yang kayak gini. Percayalah Bapak Inang AGP Hita Hasoma Nama Poso, ketika kita memang mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan, secara duniawi memang kita merasa kita tidak begitu beruntung, tapi ketika kita mengambil keputusan itu berlandaskan hikmat daripada Tuhan, percayalah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir adalah untuk kita hidup penuh dengan kebenaran. Untuk kita selalu merefleksikan ataupun bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah 100% penuh dengan buah kebenaran? Teruslah mau belajar untuk berani melakukan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan, sehingga kita pun 100% penuh dengan buah kebenaran dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini adalah penekanan pada ayat ini juga, bagaimana hidup kita berpusat kepada Allah, pandangan kita berpusat kepada Allah, dan itu yang mendorong kita
untuk apapun yang selalu kita kerjakan dalam hidup ini, semuanya untuk memuji dan memuliakan Allah. Jangan pernah sekalipun kita untuk memuliakan diri kita, karena itu yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu yang membuat kita akan melarikan fokus kita. Jadi kita semakin menggebu-gebu dalam melakukan buah kebenaran, tapi sebenarnya kita dalam konteks yang salah gitu. Jadi tetaplah belajar taat kepada Tuhan untuk meminta hikmat, untuk mau belajar, sehingga apapun keputusan yang kita pilih dalam hidup ini, semuanya untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan dan pengetahuan yang baru buat Nasyam Haganupan, Bapak Inang, AGP Nasyam Hasoman Nama Poso. Kita berdoa. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan melalui Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi. Biarlah firman ini ya Tuhan tidak hanya tinggal diam di dalam hati kami, tapi biarlah ini semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menolong setiap hati kami, setiap pikiran kami ya Bapa untuk semakin memahami dan memaknai setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami terima pada hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga buat setiap kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh percaya dalam kehidupan kami hingga menjelang hari Kristus ya Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai kami selalu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan dalam kehidupan kami boleh terus bersyukur, boleh terus hidup dalam kasih yang melimpah, sehingga kami pun boleh hidup dengan buah-buah kebenaran ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Paimai ondosko kita galanganta, tangar hita malobe hata ni naibata nagabe onjolan bata lau manggalang, aimana tarsurat bani Jona 2 ayat 10. Tapi anggau au marasoman sora puji-pujian do au manggalang bemu. Galaronku do na do pubagahkon bani Jahoba do haluahon. Sonari ondoskon kita ma galanganta. Irik patupu galangan, mandoding mahita ijon hubuan Tuhan nagabe galanganku. Tuhan
Dianun sahalin hari. Mahita Jongjong. Martonggo Mahita mengondoskan galangan ta humbani Tuhan. Ham Tuhan nebata simadahanami pakon haganuk goluh nami. Terima kasih mahata onon nami hubamu, halani iparmudu-mudu, iparorot, jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Bere hamdo homa parhioan, hajor giton, si panganon pakon sinumon, rossi na perlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami,
Yondoskon hanami dohubamu, goluh pakon pasu-pasu nandok bineremu, nai patupu hanamion gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hamaon, gabe galangan namisbo ilobemu, bahen hasangaponmu, jana mambahen lambin marhateridahon harajonmu i dunia on. Saya tambahi hama pasu-pasumu, jana saya lambin paganda hama holong nyatemu huban nami. Ajari hama nami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami, hubani harajonmu, bahen hamuliaonmu, ibagas goran anakmu Yesus Kristus si paluahkan nami. Amin. Dodikon kita wondoskon bani Yesus. Bata paridop ni hurbagal, hasangapon apa puji-pujion ma isombah kon hanami hubamu, rosi sadokah ni dokahni, halani haganup dear ni layakmu nadop ondos ban nami das subani panorongon. Ojur hama nami haganup ase tong-tong ipa sir-sir hanami diri nami, managam paroh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, na padualihon hu dunia on. Suruh hamba tondimu mengajari, maka somani jana mempergogohi hanami, lao maka golukon hatamu, ase tong-tong ibagat sasitongan, pakon hapasingon goluh nami, balosi hamba tonggo pakon elek-elek nami, ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamba panami negori atas, sene papasing magoranmu, say Roma rajaanmu, say saut ma rosu niurmu inagori tonga honso negori atas. Bere hamma ban nami sadoron haguluan hari-hari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoma namar dosa dopak nami. Ulang hanami bobay ham hu parlajuan, palua hamma nami humbani pangago. Sorani Tuhan maka tahun, isedo suruhanku, isedo utusan nami. Ijondo hanami, suruh hamba hanami. Dodiko kita, haleluya, 200 ayat 2, laho mahita. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjay paroro Tuhan nai batama hita.
Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata, jana maido mahurni mangidah hita. Ido pakon Tuhan nai batama bohini hubata, jana ipa sorak mademeni, bani tondutabe. Amen. Malas uhur doma boi mardalan dear ibadah tabani sadarion, sonari berehanami panorang hubata martonggo secara pribadi, tandani malasni uhur ta bani ibadah minggu ta sadarion. Amin. Sonari dasmahita hubani acara perayaan ulang tahun nama poso napa onom puluh siakon, iojur hanami hubani haganup orang tua nami, Bapa Inang Sonai Homa Hasoma nama poso, ase ulang lobe manadikon ianan ontene. Mandoding malobe hita tene, selamat ulang tahun. Pengantar Majelis Jemaat, hubani Bapak Situa Surya Sembiring, hubani pembimbing nama poso GKPS Padang Bulan, Situa Alven Saragi, hubani Ketua Seksi Bapak GKPS Padang Bulan, Bapak Jasudi Damanik, hubani Seksi Inang GKPS Padang Bulan, Idilon Hanami Situa Martina Girsang, hubani Seksi Sekolah Minggu GKPS Padang Bulan, Situa Rosenta Purba, hubani Seksi Lansia GKPS Padang Bulan, Situa Tiona Situmeang, hubani Alumni Nama Poso GKPS Padang Bulan, Idilon Hanami, Bapak Juriston Sinaga, hubani Ketua Nama Poso GKPS Padang Bulan, Anrado Sipayung, Pakon nama wakili nama poso Idilon Hanami Kanani Burgirsang. Oke, hubani nama wakili nama poso Idilon Hanami hubani Kak Desi. Oke, boy mas salinari dodingkon hita tene. Selamat ulang tahun hubani nama poso GKPS napa onom puluh siakon. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur
Dasmahita hubani acara ucapan selamat ulang tahun. Naparlobe iundang hanami hubani pengantar jemaat GKPS Padang Bulan. Situa Surya Sembiring lao padaskon ucapan selamat ulang tahun hubani nama poso GKPS. Waktu dan tempat ipersilakon hanami. Tes. Ya, sudah Bang. Ya, jadi Hubata Haganov Kuria GKPS Padang Bulan, Hubata Natadi Ngopi Gereja, Pakon Hubani Nasyam, Nadop di luar gereja, Humbani PHMJ Hanami Padaskon, selamat ulang tahun Hubani Nasyam, Seksi Nama Poso GKPS Padang Bulan. Songon ambilan nakonai nadop ibadas. Parambilan anggi sumbayak. Gabe sada gaya hidup matongon. Tonggo bani goluh nasiam teneh. Lang pita ai. Lambin marbagal ma hatani Tuhan. Janah marbuah bani goluh ni nama poso GKPS Padang Bulan. Jadi tonggo nami asenasiam gabe pasu-pasu songon nadop iboge hita marhite ambilan. Aima sahab huben nami humbani PHMJ selamat ulang tahun hubani nasiam, Tuhan Yesus memberkati. Naim matongon tene. Selanjutnya hubani pembimbing pemuda, pembimbing nama poso GKPS Padang Bulan, Situa Alpen Saragi. Ya, terima kasih Hubani Nasyam nama poso nami. Selamat ulang tahun Hubani Nasyam. Tonggo pakau harapan nami. Ahap ini kerjahon di bagas pelayanan. Aima demi untuk perubahan hidup. Perubahan hidup menjadi menyerupai seperti Kristus. Haganupan kegiatan ai tonggo nami. Saya lambin mengalami perubahan hidup Nasyam haganupan. Jana sona porhangin kenai. Anggodoma mengalami perubahan hidup. Baru boy memberi dampak bani halak nelegan. Jadi selamat ulang tahun Bani Nasyam. Jadi tetap semangat di bagas pakolongi Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya hubani seksi Bapak GKPS Padang Bulan, Bapak Jasudi Damanik. Oh ya. Nama wakili mai haganupan teneh. Iya, terima kasih Mak. Jadi agak serius ku tengok. Kayaknya udah terima kue, nggak mungkin lagi nolak kalau disuruh ngomong itu aja. Jadi kepada pemuda, ya kami mengucapkan atas seluruh seksi yang ada di GKPS Padang Bulan, seksi Bapak, Inang, Naomi, sekolah minggu dan semualah ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-69. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong. Selamat ulang tahun pemuda ke-69. Kalau saya pantau ya, saya lihat usia seksi pemuda ini lebih tua dari seksi Bapak. Demikian mungkin dari wanita ya. Iya. Artinya di zaman dulu juga Nasyam Pemuda sudah betul-betul agresif. Betul-betul mau menyerahkan diri atau membangun kebersamaan di gereja. Luar biasa. Jadi jangan hanya dulu, sekarang juga kami mengharapkan. Sekali lagi kami sampaikan, selamat ulang tahun seksi Nama Poso. Kalau dulu pemuda ya, Nama Poso yang ke-69. Horas Mak. Nah terakhir hubani alumni Nama Poso GKPS Padang Bulan, hubani Bapak Juriston Sinaga. Ya, shalom untuk kita semuanya. Jadi saat ini saya di sini mewakili alumni pemuda GKPS Padang Bulan.
Sini mungkin banyak alumni, yang depan ini pun semua rata-rata alumni pemuda juga. Jadi saya mewakili mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-69 Hubani Seksi Nama Poso terkhusus untuk GKPS Padang Bulan. Jadi humbanami alumni, saya Andoharma, pelayanan Nama Poso GKPS Padang Bulan semakin bertumbuh, semakin berakar dan berbuah. Ibagas gereja, sunai homa ijabe nasiam marianan, sunai homa bani kuliah, bani horja, haganup, ijabe marianan nasiam, bahkan bani keluarga masing-masing saya petaridah kon nasiam bahwa nasiam, aima pemuda GKPS Padang Bulan namar buah, ibani keluarga nasiam. Asetaridah ma buah niai, ibani keluarga nasiam, atap ihu tape, idia nasiam marianan. Aima hata humbenami, saya Tuhan ma nama romoti, ma kasomani nasiam, haganupan ibagas pelayanan nasiam nama poso. Sunai homa ubani untuk Natal nasiam bani hari Sabtuon Tuhan mau masuk haganupan seboi mardalan ibagas natorsa dan jadi harus ni Tuhan. Aima hata humbun nami terima kasih ma hubani kita haganupan. Shalom. Shalom Hubata Ganupan. Jadi Hubata Ganupan nama poso GKPS Padang Bulan. Selamat ulang tahun Mabata napa 60 sia tahun kon. Andohar hita ganupan gabe nama poso na tangguh, gabe nama poso na berkomitmen ibagas na bata, jana terus memberi buah bani pelayanan-pelayanan tabe. Terima kasih dia tutupan. Terima kasih Maya tahun hanami hubani haganu pihak nadoma terlibat bani perayaan ulang tahun nama Poso Arianon. Sonaima rangkaian acara perayaan ulang tahun nama Poso GKPS Napa 60 Siakon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.